Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semua. Kembali lagi, kali ini saya akan mencoba membahas salah satu bakat yang ada dalam 34 tema bakat di Talents Mapping Assessment, yaitu bakat futuristik. Nah, apabila seseorang individu memiliki bakat futuristik, dia adalah seorang pribadi yang terinspirasi oleh masa depan dan apa yang mungkin terjadi. Nah, dia itu seperti bukan terobsesi, tapi dapat membayangkan masa depan itu seperti apa sih gitu. Kemudian pemilik bakat futuristik ini adalah individu yang bisa dibilang positif. They usually see the future positively. Jadi dia dapat membayangkan masa depan itu secara positif dengan detailnya. Dia bisa menggambarkan masa depan itu dengan detail-detailnya. Bagaimana tuh masa depan itu seperti apa gitu. Nah, dengan inspirasinya tentang masa depan, dia juga dapat menginspirasi orang lain dengan visi mereka tentang masa depan. Jadi gambaran akan masa depan bagi seorang futuristik itu terlihat jelas, dia bisa menggambarkan detail-detailnya. Nah, biasanya pemilik bakat futuristik ini senang berangan-angan, suka membayangkan masa depan. Kemudian tapi ia memiliki juga banyak pilihan kemungkinan situasi mendatang. Jadi dia bisa situasi yang mendatang itu dia bisa punya pilihan untuk menggambarkan bagaimana sih situasi yang ada nih, yang nantinya akan ada di masa depan gitu. Kira-kira saya mau seperti apa sih yang digambarkan atau yang tergambarkan oleh seorang futuristik itu di masa depannya gitu. Pemilik bakat futuristik itu adalah pribadi yang imajinatif karena dia dapat melihat masa depan yang cukup detail baginya. Mereka adalah seorang yang imajinatif, kemudian energinya itu besar untuk dari gambaran tentang masa depannya itu. Jadi dia itu dapat dengan mudah bakat futuristiknya ini karena dia dapat menggambarkan masa depan dengan cukup baik. Dia dengan bakat tersebut itu dapat mendorong mereka untuk maju ke depannya seperti apa. Jadi core strength dari pemilik bakat futuristik ini adalah melihat masa depan. Nah, apa sih kebutuhan dari pemilik bakat futuristik ini ketika melakukan suatu hal? Pemilik bakat futuristik ini butuh leluasa membuat perencanaan sesuai gambaran yang dilihat. Jadi dia butuh ruang untuk membuat perencanaan tersebut. Meskipun terkadang mereka membuat rentang waktu, misalnya rentang waktu tahunan atau rentang waktu dalam jangka waktu tertentu. Tapi mereka butuh leluasa untuk membuat perencanaan tersebut. Kemudian pemilik bakat futuristik itu membutuhkan kepercayaan dari yang lain untuk mewujudkan visi mereka. Contohnya apabila dalam pekerjaan membutuhkan kepercayaan dari rekan atau dari kolega kerjanya. Apabila dalam keluarga, mungkin ketika ia berusaha untuk mewujudkan visi, itu dibutuhkan kepercayaan dari suami ataupun dari istri, atau ketika ia mencoba untuk membuat perencanaan bagi anaknya, itu dibutuhkan juga kepercayaan dari anak tersebut, bagaimana orang tuanya membuat suatu perencanaan kedepannya bagi anak tersebut seperti apa. Namun ada yang perlu diantisipasi dari pemilik bakat futuristik ini. Pemilik bakat futuristik yang cukup kuat ini
terkadang bisa terlalu terobsesi ke masa depan, sehingga lupa untuk memperhatikan realita dan tantangan yang ada sekarang. Kemudian, pemilik bakat futuristik yang dominan ini bisa saja ketika ia mencoba mewujudkan mimpinya ini mengandalkan orang lain. Nah, jadi bisa dicoba untuk pemilik bakat futuristik yang kuat ini dilatih untuk bertanggung jawab atas atau mewujudkan impian-impiannya, bertanggung jawab sendiri untuk mewujudkan impian-impiannya. Jadi tidak terjebak atau tidak hanya terjebak dalam khayalan kemudian mengandalkan yang lain untuk mewujudkan mimpinya. Jadi bisa dilatih untuk bertanggung jawab mewujudkan mimpinya sendiri. Lalu kemudian bagaimana sih kira-kira cara mengembangkan bakat futuristik ini? Yang pertama adalah melatih keterampilan yang bisa membantu membuat perencanaan yang lebih baik. Jadi kita cari keterampilan apa yang bisa membantu membuat perencanaan jadi lebih baik lagi. Kemudian membuka ruang bagi sumber informasi lain untuk membantu menjabarkan visi yang Anda lihat atau yang kita lihat menjadi rencana kerja yang dipahami orang lain. Bisa juga kita coba cari sumber informasi lain untuk membantu menjabarkannya. Atau misalnya mencoba membuat mind map dan lainnya. Sehingga rencana kerja yang kita punya, visi yang kita punya ini dapat dipahami orang lain. Kira-kira kekuatan apa ya ketika seseorang yang memiliki bakat futuristik ini? Kira-kira kekuatan apa sih yang bisa didapatkan dengan kombinasi bakat lainnya? Antara lain ini adalah visionary. Dengan pemilik bakat futuristik yang kuat, kemudian memiliki bakat connectedness yang cukup kuat juga, ini mampu memahami keadaan untuk kemudian membangun gambaran masa depan yang dapat diwujudkan. Jadi dengan bakat connectedness itu lebih membantu untuk mewujudkan masa depannya. Kemudian strategis. Kombinasi bakat futuristik dengan bakat strategik dan arranger ini dapat mengatur rencana yang jelas terkait dengan langkah kerja dalam mencapai suatu target atau dalam mencapai target. Lalu peran apa ya kira-kira yang dapat memanfaatkan bakat futuristik ini? Contohnya bisa sebagai entrepreneur, perencana jangka panjang, seorang visioner, atau kita dapat berperan dalam suatu kegiatan untuk membuat visi organisasi, atau dapat kegiatan untuk pengembangan produk baru. Kemudian karena pemilik bakat futuristik ini suka sekali untuk masa depan yang lebih baik, contohnya produk yang lebih baik, tim yang lebih baik ke depannya, hidup yang lebih baik ke depannya, atau bahkan dunia yang lebih baik ke depannya. Ini yang membuat mereka sangat terinspirasi, dan ini juga membuat orang lain ini sangat terinspirasi terhadap pemilik bakat futuristik. Visinya itu membuat energi bagi orang lain dan dapat meningkatkan semangat bagi orang lain. Lalu kemudian bagaimana apabila seorang individu memiliki bakat futuristik lemah? Ketika dia memiliki urutan bakat futuristik yang tidak dominan, individu tersebut ini hanya mampu melihat dalam rentang waktu pendek ke depan. Rentangnya contohnya harian atau bulanan. Tapi masih bisa diantisipasi apabila ada suatu kegiatan, kita dapat berpartner atau mendapat insight dari orang lain yang berbakat futuristik jika terkait dengan tren masa depan.
Atau kita dapat reflecting, menggunakan reflecting ke masa lalu untuk merencanakan ke masa depan. Reflecting ke masa lalu, kemudian dilihat kembali saat ini present moment, kemudian bisa itu ketika mereflecting masa lalu, kemudian masa kini, itu bisa dapat membantu kita untuk merencanakan bagaimana ke depannya atau ke masa depan. Baiklah, seperti itu kira-kira penjelasan saya mengenai bakat futuristik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.